Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, mana kamu kalian ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita lagi belajar bersama dengan Bapak Pandu dalam materi IPA yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan kelas 6 tema 2 sub tema 3. Manfaat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia untuk digunakan menjadi berbagai keperluan. Antara lain bisa dimanfaatkan bahan pangan, bahan sandang, pengobatan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh manfaat dari tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan. Yang pertama, bisa digunakan menjadi bahan makanan. Yang kedua, menjadi bahan sandang. Yang ketiga, menjadi bahan bangunan. Dan yang keempat, menjadi bahan obat. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah. Contoh tumbuhannya yaitu ada pohon kelapa, padi, pisang, dan rumput laut. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya anak-anak. Ini ada pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan makanan utama adalah buahnya. Biasanya sering dibuat sebagian bisa kalian. Dan selanjutnya ada tanaman padi. Ini tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi kita anak-anak. Tanaman padi merupakan penghasil beras yaitu di negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya ada pohon pisang. Ini merupakan buahnya anak-anak ya sebagai bahan makanan. Hanya itu kalian kupas kalian makan atau bisa kalian olah jadi berbagai macam olahan makanan dari pisang. Yang berikutnya ada rumput laut. Laut ini temukannya hidupnya di laut ya anak-anak. Biasanya bisa menjadi campuran berbagai bahan makanan, itu contohnya seperti agar-agar. Itu dibuat dari rumput laut. Bahan sandang. Bagian tumbuhan juga bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang manusia. Contohnya serat kapas untuk membuat kain katun, serat kelapa untuk bahan aksesoris berupa tas. Nah, jadi anak-anak, tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan sandang bagi manusia, yaitu ini contohnya ada pohon kapas yang seperti ini anak-anak bisa disulap menjadi kain katun. Setelah itu ada serat buah kelapa yang bisa disulap menjadi tas atau dompet. Seperti ini anak-anak, jadi manusia bisa memanfaatkan tumbuhan untuk membuat bahan-bahan sandang bagi manusia. Selanjutnya, ada tanaman sebagai bahan bangunan. Beberapa bagian tumbuhan bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan. Contohnya pohon jati, pohon kelapa, dan bambu. Nah, ini contohnya ada pohon kelapa, pohon jati, dan pohon bambu bisa dimanfaatkan dan disulap menjadi rumah anak-anak. Ada rumah yang terbuat dari pohon kelapa, ada rumah yang terbuat dari pohon jati, dan juga rumah dari bambu. Nah, tidak hanya membuat rumahnya saja ya anak-anak, bisa dibuat perabotannya juga. Ada meja dari pohon jati. Nah, ada kusen jendelanya ini dari pohon jati seperti itu. Berikutnya digunakan sebagai bahan obat-obatan. Beberapa contoh tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat antara lain jadi kunyit, daun sirih, dan kumis kucing. Oke, di sini ada gambar jahe anak-anak. Jahe biasanya jahe itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghangat, dibuat menjadi wedang dan jahe.
yaitu ini daun sirih, termasuk tanaman yang kaya dengan antibiotik ya anak-anak, jadi bisa pengobatan manusia. Nah itu ada kumis kucing ya, kumis kucing sangat bermanfaat bagi manusia dan bisa diolah menjadi suatu produk herbal. Jadi seperti itu. Berikutnya, manfaat dari hewan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan, yang kedua penghasil bahan sandang, yang ketiga penghasil bahan kerajinan, yang keempat penghasil tenaga. Hewan sebagai bahan makanan, seperti halnya tumbuhan, hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya, sapi untuk dikonsumsi daging dan susunya, ayam diambil daging dan telurnya, ikan diambil dagingnya untuk dimakan. Ini sudah sangat jelasnya. Ayam, ini kalian enggak setiap hari atau beberapa kali sehari kalian pasti makan ayam. Bisa diambil daging dan telurnya. Selain itu juga ada sapi, bisa diambil dagingnya dan juga bisa diambil susunya. Yang terakhir ada ikan yang juga bisa diambil. Jadi jelas hewan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang berikutnya ada hewan sebagai bahan sandang. Beberapa hewan ini bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang, antara lain domba ya, untuk membuat kain wool, ular diambil kulitnya untuk dijadikan tas, ulat sutra dimanfaatkan buat kain sutra. Nah ini contoh gambarnya, ada banana bisa dimanfaatkan menjadi kain wool. Jadi bulunya ini dicukur, dipotong oleh manusia dan didapatkanlah kain. Yang berikutnya ada ular, juga dimanfaatkan kulitnya, bagian kulitnya untuk dijadikan tas. Yang terakhir ada ulat sutra. Ulat sutra ini yang dipakai itu bukan ulatnya anak-anak, tapi kepompongnya. Ketika ulatnya ini berubah menjadi kepompong, nah kepompongnya itu dimanfaatkan dan diambil dan diolah menjadi kain sutra. Sutra ini harganya mahal ya anak-anak. Soalnya susah sekali untuk menternak ulat sutra ini dan menjadi kain sutra ini sangat lama waktu. Yang berikutnya hewan sebagai bahan kerajinan. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kerajinan. Contohnya sapi diambil bulunya untuk membuat beduk dan wayang. Bulu angsa diambil bulunya untuk membuat kok. Buaya membuat dompet dan tas. Ini kalian bisa lihat sapi bisa dimanfaatkan kulitnya ya, menjadi sebuah beduk, misalnya ada di masjid. Yang berikutnya ada angsa. Angsa bulu-bulunya bisa diambil dan dimanfaatkan menjadi sebuah kok untuk bermain bulu tangkis. Yang terakhir ada buaya. Buaya juga bisa dan dimanfaatkan tangan berupa tas, dompet, dan lain sebagainya. Penghasil tenaga. Hewan-hewan ini memiliki tenaga yang kuat dan sering dimanfaatkan manusia. Hewannya adalah kuda untuk menarik teman, kerbau untuk membajak sawah. Nah, ada contohnya ya, ini ada kuda sedang menarik teman yang digunakan untuk mengangkut manusia. Yang berikutnya ada kerbau yang fungsinya untuk membajak sawah. Oke, Bapak kira sudah cukup jelas ya materi kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk ke tugas hari ini. Ada anak-anak, yaitu tugas TTS kembali. Nah, ini adalah kotak-kotak dari TTS-nya. Nanti kalian bisa gambar. Terus kalian gambar ya kotak-kotaknya. Terus kalian isi sesuai dengan
dengan pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini dia soalnya ya, ini yang atas ada soal yang mendatar dan yang bawah itu soal yang Oke, jangan lupa ya setelah pengajaran dan tunjukkan hasilnya ke wali kelas kalian masing-masing, dan fotonya jangan sampai blur agar tidak menyulitkan guru kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sekian pembelajaran kesempatan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.